Shalom. Shalom. Ya, sore hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul Working Style. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang masih sekolah. Oke, tidak ada. Oh, masih sekolah. Yang lainnya saya asumsikan sudah kerja, ya. Dan ini bekal ketika nanti saudara jumpai, baik di dunia kerja, baik ketika saudara saat ini masa-masa remaja. Nah, kita belajar dari satu tokoh, ya. Perempuan ini biasanya dipandang sebelah mata, dipandang remeh, ya. Nah, kita belajar dari satu perempuan yang namanya Rut. Saudara buka dalam kitab Rut pasal 2. Saya akan bacakan buat saudara. Ya, terima kasih media. Jadi nanti media kalau sudah saya selesai baca, nanti poin-poinnya langsung dibuka aja di satu slide gitu ya. Nah saudara, saya bacakan buat saudara ayat 4 dan 5. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ya, ini contoh bos yang baik gitu ya, pemimpin yang baik. Ketika pemimpin datang, bos itu datang, dia sapa anak buahnya, ini ramah. Saya sering kali jumpa dalam dunia kerja itu namanya bos itu kadang ya agak wajar ya, sombong karena punya duit. Nah yang parah itu nggak punya duit tapi sombong. Nah ini bos ini yang namanya bos sopan banget gitu ya, ramah sama anak buahnya. Saya belajar dari satu pembacaan ini, oh iya ya kalau datang itu tahu anak buah itu disapa ya, apalagi kalau kita tahu namanya satu-satu, wah baik itu. Nah, Boas menyampaikan salam ya, Tuhan menyertai kamu. Wah, anak buahnya juga hormat itu ya, Tuhan memberkati Tuhan juga. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu ya, dari manakah perempuan itu ya. Jadi rupanya Boas itu tahu, hafal sama karyawannya. Ada satu yang namanya Rut yang ikut nimbrung ya. Ternyata Boas tahu. Saudara tentu tahu kisahnya Rut ya. Rut itu anaknya siapa? Ada yang tahu? Anaknya mamanya ya. Dan disebutkan orang tuanya. Tapi Rut itu menikah jadi menantunya yang namanya Naomi. Suaminya meninggal, akhirnya papa mertuanya meninggal. Sekarang tinggal berdua saja. Naomi awalnya dengan Orpa, dengan dua menantunya Orpa dan Rut. Yang Orpa tetap tinggal di Moab, Naomi sama Rut kembali ke Bethlehem ya. Nah ketika kembali rupanya Rut ini tahu siapa yang harus kerja. Nah Rut itu kerja di ladang. Hukumnya Israel itu kalau penyabit-penyabit lagi panen, ini jelainya, gandumnya yang tercecer, nggak boleh diambil. Nah itu bagiannya pendatang. Nah, rupanya Rut ini juga tahu hukumnya. Makanya Rut ada di belakang penyabit-penyabit itu ngumpulkan yang kececeran. Nah yang bagusnya Boas itu tahu ada orang asing gitu ya. Dari manakah perempuan itu? Lanjut di ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, ya, tadi Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit ini. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, kita belajar ya satu hal sore hari ini. Cara kerja yang benar, cara kerja benar ya. Yang pertama saudara lihat ayat 7. Begitulah ia datang, Rut datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Sampai kapan? Sekarang itu kurang lebih tengah hari, hampir jam istirahat ya. Seketika pun ia tidak berhenti. Orang yang niat kerja itu, cara kerja yang benar, tahu kapan mulai, kapan istirahat, kapan selesai ya. Di tempat kami itu pabrik saya pasangi CCTV ya.
Saya kalau sudah lihat di CCTV, tahu ada anak yang omong-omong, handphonean gitu ya. Nggak semua karyawan boleh bawa handphone. Saya turun gitu ya, saya keliling turun. Kalau saya keliling turun, pasti mereka itu langsung kerja gitu ya. Kalau saya pas datangnya pagi banget gitu ya, saya keliling gitu ya, langsung yang duduk-duduk itu langsung berdiri gitu ya. Padahal nggak ada kerjaannya, boleh duduk, boleh, oh nggak ada yang dikerjakan gitu ya. Saudara, jadi cara kerja yang benar itu orang dulu itu kalau bilang nyolong balung. Apa itu nyolong balung? Nyuri balung. Nyuri tulang kah? Nah, nyuri tulang itu curi waktu. Mereka bisa istirahat. Saya ini punya staf, gitu ya. Duduknya di kantor di lantai 2. Mejanya staf itu ada hadapan. Jadi kalau saya jalan, ada yang lihat saya, ada yang membelakangi saya. Oh, rupanya tak lihat yang satu ini masa pacaran. Sini ada yang pacaran enggak? Oh, enggak ada. Oke, enggak apa-apa itu ya. Jadi saya kadang juga WA call, bukan WA call. Apa itu namanya? Video call sama istri saya. Saya lihat dia masak, hai gitu kan, kangen siang-siang gitu ya. Tak lihat stafku tuh, saudara tahu. Kerja kan dia membelakangi, saya jalan tak lihat. Enak. Jadi dia duduk ini video callan sambil kerja, sambil video call tak inceng dari belakang. Wajahnya laki, dia perempuan. Oh, jadi kerja ambil video callan ambil pacar ini Pak. Oh, bagus. Ketika saya langsung taruh wis ketemon, wis tahu gitu ya. Jadi mereka ini kalau ada yang ngawasi, mereka kerja, nggak ada yang ngawasi ya sudah. Cara kerja yang benar itu tahu waktunya kerja kapan, tahu waktunya istirahat kapan, waktunya kerja handphonean, buka itu apa itu namanya TikTok apa sambil kerja. Dan ketika jam istirahat, saudara tahu kerjanya apa? Tidur. Ya memang boleh. Nah, maksud saya itu kalau lagi pengen WA-an, lagi pengen main, boleh jam istirahat. Jadi cara kerja benar itu harus tahu jam istirahatnya kapan, ya. Dan saya katakan beginilah cara orang pilihan bekerja, ya. Kerja itu Alkitab katakan, ya, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Nah, saya pikir kenapa ya? Kenapa orang-orang itu malas? Karena dia pikir yang penting bosnya lihat. Mereka nggak tahu bahwa dua mata Tuhan itu melihat. Dan Kolose 3 ayat 24 itu katakan, dari Tuhanlah kamu akan terima upah. Jadi apa yang dikerjakan itu ya, Tuhan melihat, Tuhan menilai orang ini rajin enggak. Dan saya ada berpikir begini ya, karena Rut itu ngumpulkan jelai untuk dirinya sendiri, ya. Jadi orang kalau untuk kerja untuk dirinya sendiri, orang itu semangat. Tapi kalau kerja untuk orang lain, nggak semangat. Buat apa? Kebenaran firman Tuhan itu mencatat gini ya, adik-adik ya. Kalau kamu sama harta orang lain aja kamu nggak bisa tanggung jawab. Kamu sama harta orang lain aja kamu nggak eman, nggak pengen kerja dengan baik. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hartamu sendiri, ya. Saudara, lihat yang namanya Rut itu, firman Tuhan mencatat, mulai pagi terus sibuk sampai sekarang, sampai mau istirahat, dan seketika pun, semenit sedetik pun nggak berhenti. Loh, itu loh cara kerja yang benar, gitu ya. Mungkin kalau kita yang sudah kerja, pimpinan bisa lihat kalau skop kerjanya kecil. Kalau skop kerjanya gede, mungkin pimpinan nggak bisa lihat satu persatu. Ya, saya punya karyawan berapa banyak gitu, nggak bisa saya tahu satu-satu. Tapi saya yakin dua mata Tuhan tadi itu nggak pernah berhenti melihat. Orang yang berprestasi nantinya akan muncul dengan sendirinya. Cara kerja orang benar itu seperti itu, ya. Saya mencatat dalam slide saya, seorang perempuan yang mengerti arti sebuah tanggung jawab, ya. Kadang saya jumpai yang sudah menikah, ya Pak ya, laki-laki nggak ngerti tanggung jawab, nggak ngerti kerja. Lihat, dia cuma berdua, mertua sama
mantu, yang lebih muda yang menantu, Rut yang lebih muda. Sudah tidak ada sanak saudara. Siapa yang harusnya kerja, gitu ya? Yang lemah ya jangan kerja. Dia sayang sama mertuanya. Mertuanya bagaikan orang tuanya sendiri. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang masih punya orang tua. Ya, saya berharap, saya yakin masih banyak yang punya orang tua. Kalau saudara lagi di rumah, adik-adik di rumah, apa yang saudara kerjakan? Membiarkan asisten rumah tangga yang kerja kah? Kalau tidak punya asisten rumah tangga, membiarkan orang tua yang kerja kah? Atau kita hanya diam saja? Nah, ini Rut itu kasih contoh perempuan yang ngerti sebuah tanggung jawab. Saya juga harap saudara yang dengar, kalau nanti pulang, ngerti ini tanggung jawabnya siapa. Saudara, saya harap saudara kalau lagi kerja nanti suatu saat kerja juga ngerti ini tanggung jawabnya siapa, ya. Dan Rut itu mengambil keputusan, aku yang masih muda, aku saja yang kerja. Wah, ini bagus. Cara kerja yang benar itu nggak pakai males-malesan. Ini orang yang rajin. Lanjut. Slide saya. Cara kerja benar, beginilah seharusnya cara orang pilihan kerja, ya. Rut ini orang pilihan Tuhan. Lihat, tanpa pilih-pilih, asal halal. Saya kalau lihat itu ya, perempuan itu biasanya kan ini ya. Siapa yang di sini perempuan angkat tangan? Oh iya, yang tidak angkat tangan berarti bukan perempuan gitu ya. Perempuan itu biasanya sudah remaja, sudah siap dengan peralatan tempurnya ya. Pakai bedak, pakai apa lagi ya? Di tas istri saya itu ada bedak, ada coret-coretan buat mata, ada yang merah-merah. Peralatan tempurnya lengkap. Rut ini, lah istri saya ini sekarang doyan jalan supaya sehat. Nah, kalau jalan sore hari, saya, saya nek jalan kok enggak pagi? Panas kok. Kalau panas ya ternyata memang dia kalau kena sinar matahari itu alergi, gatal gitu ya, bisa merah-merah. Jadi pengen sehat, jalannya sore. Kalau mataharinya sudah hilang, mataharinya sembunyi, dia baru keluar gitu ya. Banyak istri saya malu kalau kelihatan matahari. Nah, jalan. Saya pikir iya ya. Kalau perempuan itu kena panas itu kadang ngeflek lah gitu ya. Kalau kena panas nanti luntur lah make upnya gitu ya. Saya lihat Rut ini, kerjaan apa yang dia bisa dia kerjakan. Kerjaan saat itu mau ngejelai itu sisa-sisa, termasuk kerjaan yang kelas rendah, kelas bawah. Saya ini jumpa dengan seorang pelayan Tuhan. Weh, bagus kamu. Sekarang kerjanya naik, sudah jadi karyawan kontrak, jadi karyawan tetap. Wah, kalau karyawan kontrak itu kan sewaktu-waktu bisa diputus kerjaannya. Ini karyawan tetap. Bagus. Wah, saya ikut senang gitu ya, karena sudah dapat kerjaan tetap. Suatu saat saya tanya, bro, piye bro kerjaanmu? Kok harus keluar. Loh, berapa lama naik pangkat? Sekarang kok sudah keluar? Saya tanya. Apa? Lah iya kok, kerjaku itu harusnya ngajar. Gini. Lah terus? Lah aku dimintai tolong nyapu, mintai tolong bikin betul. Terakhir tuh aku disuruh ngecat tuh. Lah terus? Lah ya aku karyawan tetap, aku sudah ngajar lah, aku masa disuruh nyapu, aku suruh ngecat, suruh bikin betul itu. Lah terus? Ya aku keluar kok. Loh, sebentar, kamu keluar sekarang kerja apa? Nganggur kok. Sebentar, saya ini nggak mudeng gitu ya. Loh memangnya kamu sekarang ini nggak kerja. Lah ketika kamu disuruh bantu ngecat itu, memangnya setiap hari kamu ngecat? Ya enggak kok. Lah kamu bikin betul ruangan itu, kamu nyapu, setiap hari kamu nyapu, kamu turun pangkat? Ya enggak kok. Memangnya ketika kamu nyapu, kamu ngecat, gajimu dikurangi? Ya enggak kok. Jadi hanya gara-gara gengsi. Aku karyawan tetap, suruh nyapu kok gini, nyapu itu gini. Suruh ngecat, nggak mau kerja susah. Loh saudara, saya mau katakan firman Tuhan itu mencatat Pengkhotbah 9 ayat 10.
Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ya, mumpung masih hidup. Coba slide saya. Ruth ini nggak pele-pele kerjaan. Dia yang bisa cuma itu, ya sudah. Dia kerjakan. Capek, panas, mau flek kah, keringetan, bedaknya luntur, whatever. Pokoknya dapat hasil. Banyak orang kayak yang saya ceritakan tadi, belum dapat kerjaan lainnya pengganti, hanya gara-gara gengsi. Dia keluar. Saudara, saya mencatat, cari kerja itu sekarang susah. Bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri. Nggak usah gampang, nggak usah sulit-sulit, saudara. Bawa gadget ya. Yang bawa gadget, angkat gadget sucinya. Bawa ya. Apa mereknya? Maaf, ada yang merek Nokia? Gak ada ya? Oh, Xiaomi, merekku Samsung ya. Ngerti ya? Nah, saudara, sampai sekelas yang merek terkenal aja bisa hilang dari peredaran. Cari kerja itu sekarang susah. Di tempat saya itu area pabrik, banyak pabrik. Yang tutup itu sekali tutup 200 selesai, 300 selesai. Itu ya. Dapat kerja? Enggak dapat kerja. Saya masih bekerja, jadi saya tahu kondisi ekonomi ini bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia itu lesu memang, sepi memang. Ya, cari kerja itu susah. Makanya nanti kalau saudara itu lulus, ya ada pekerjaan, sudah kerjakan aja. Ya, saya tahu anak saya, ya kamu ikut les ya. Loh, itu enggak ngerti bikin roti, bikin baju sekolahnya. Lah terus kena pandemi, enggak, terus gimana? Dia bisa jual kue sampai sekarang. Apa yang dijumpai matamu untuk dikerjakan, dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Enggak usah bele-bele, gitu ya. Kalau bele-bele nanti tambah enggak dapat kerja. Saya mencatat slide saya, ada yang saya lihat namanya bonus demografi. Apa sih demografi itu? Ya saudara mungkin tahu ya, sudah tahu anak-anak sekolah. Nah, demografi itu usia Indonesia, usia orang kerja itu let's say 15 tahun. Ya, 15 tahun sudah boleh kerja, sudah tenaganya sudah kuat. Sampai usia produktif 64 tahun. 65 tahun itu dianggap pensiun. Tapi saya masih mempekerjakan yang karyawan di atas 65 tahun dan semangatnya kayak anak muda. Nah, nanti tahun 2030 puncaknya Indonesia itu bonus. Usia 15 sampai 64 itu usia terbanyak. Usia 0 sampai 15 ditambah usia 64 tahun ke atas. Kalah banyaknya sama orang usia 15 sampai 64 tahun. Jadi usia orang kerja itu lagi banyak-banyaknya. Dan tempat kerjanya, pekerjaannya sedikit. Banyak yang tutup. Jadi saya mau katakan, kalau saudara bisa kerja, diterima kerja, sudah kerjakan. Jangan yang saya kasih contoh tadi, disuruh berat dikit, gengsi bos. Berat dikit, mengeluh. Gak usah pakai ngeluh, minta kekuatan dari Tuhan. Persaingannya semakin ketat. Anak-anak sekarang, buka Google bisa. Kalau saya, ya zamannya, saya sama Pak Yusak berapa tahun? Aku 51. 39, oh enggak, 12 tahun ya. 12 suku Israel. Sisi 12 tahun. Zaman kami masih susah dulu cari pengetahuan. Sekarang cari pengetahuan gampang, mau apa tinggal buka Google, jangan main tok aja gitu ya. Saudara, persaingannya tambah ketat. Jadi saudara yang sekarang sekolah sudah mulai mikir, nanti ke depan, aku masa depanku itu gimana? Sekolah apa sih yang nunjang kerjaanku? Jangan sekolah apa? Pokok sekolah. Kerja apa? Kerja gampang lah, mami papiku kaya kok. Aku lahirnya di Brankas. Jadi sudah nggak perlu susah-susah. Sekarang tuh mulai dipikirkan. Ketika saudara jadi kaya, punya pekerjaan, hidupmu bisa jadi berkat secara finansial. Bisa berkati orang lain, berkati keluarga, berkati orang tua. Saya kembali pada Ruth. Cara kerja yang benar itu gak usah pilih-pilih, asal halal. Dia bisanya itu ya sudah kerjakan. Mumpung ada kesempatan, mumpung ketika Ruth pulang ke Yerusalem gitu ya, ke Bethlehem itu ternyata musimnya nuai.
Saya mau katakan kesempatan belum tentu datang 2 kali. Kesempatan belum tentu terulang. Mumpung itu musim nuai, dia kerjakan. Suatu saat ya, saya ketika kerja, saya itu lihat, orang-orang ini ya, kerja saya di toko kain, agak jauh, saya lihat itu jual sandal, jual sepatu. Banyak ya, jual sandal. Saya lihat, saya tanya, saya lihat ada orang yang kirim sandal setor gitu ya, terus sandalnya dipajang, orang yang kirim pulang. Saya pikir, wah, saya ya pengen bisa dapat penghasilan tambahan ya. Saya tanya-tanya, akhirnya saya ngerti, ambilnya itu agak jauh. Rumah saya di Kalijudan, ternyata ngambilnya di Waru. Saya enggak punya mobil, ya apa ya? Saya nyoba, saya naik sepeda motor ke sana. Namanya Desa Wedoro itu ya, di Waru. Saya tanya, masuk jalan itu ya, satu jalan itu pengrajin semua. Pengrajin sandal. Saya tanya, weh, ini kalau ngambil boleh enggak? Boleh. Bayarnya cash. Waduh, kirimnya gimana? Saya coba. Wah, ini rasanya bisa kalau taruh sepeda motor. Dan saya coba. Saya bawa contohnya, besok pagi saya sebelum kerja, sebelum buka toko, saya ke toko sandal itu. Saya tanya, Pak, saya ada barang kayak gini, Pak. Bisa jual. Saya mau jual ini. Saya ada tempat yang bikin. Oh, bisa. Berapa harganya? Oh, segini. Bisa. Oh, bisa, enggak apa-apa. Wah, Bapak mau berapa? Oh, warnanya apa aja? Tak kasih tunjuk, dia sebutkan jumlah. Tak kira-kira bisa. Oh, saya senang gitu ya. Setelah saya kerja, sore hari saya pulang istirahat sebentar, saya sepeda motoran gitu ya. Jam 5 jam 6 saya ke daerah Waru sepeda motoran, saya beli. Ya, beli cancang, diikat di sepeda motor. Jalannya pelan-pelan supaya tidak jatuh. Lumayan, pagi hari saya datang duluan, tak setorkan ke toko. Saya dapat uang tambahan, penghasilan tambahan. Loh, capek. Ya, kalau dibilang capek, namanya kerja itu ya capek. Kalau enggak mau capek, ya enggak usah kerja. Kalau masih capek-capek, termasuk capek hidup, nanti doanya dirubah. Ya, saudara kalau sekolah, kalau capek terus gimana? Jamnya pulang ya pulang kan? Nah, kalau hidupnya capek, doanya sama Tuhan, Tuhan, aku capek. Tuhan panggilan pulang gitu ya. Saudara, saya mau katakan, itu ada peluang. Mumpung masih bisa kerja, apalagi saudara ya masih sehat-sehat, masih kuat dalam pelayanan. Apa yang saudara jumpai, apa yang saudara bisa kerjakan, saudara kerjakan. Apa yang dijumpai matamu untuk dikerjakan. Kesempatan belum tentu datang 2 kali. Coba slide saya. Cara kerja benar. Saudara, kita mundur di Rut pasal 1 ayat 15 sampai 16. Naomi itu katakan sama Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tadi saya katakan, berapa iparnya? 2 orang, Orpa sama Rut. Yang Orpa sama Rut awalnya ikut Naomi, kasihan janda. Lihat, yang namanya Orpa akhirnya pulang. Yang namanya Rut nemeni kemana Naomi ada pergi ditemani. Ya, kata Rut, akhirnya yang atas dulu Naomi. Naomi ngelihat si Orpa pulang, dia kasihan sama Rut. Kamu melok pulang, kamu bisa nikah lagi gitu ya, boleh hukumnya waktu itu. Dan sudah meninggal. Saudara, lihat. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut itu perempuan yang lemah, yang habis ditinggal suaminya, tinggal sama mertuanya. Dia bisa meninggalkan mertuanya, dia tinggal di Moab. Tapi dia tahu, gitu ya,
Yang namanya kasih itu rela korban. Kasih itu memberi. Ruth itu melayani Naomi. Saat itu Ruth ngomong, enggak. Ibu kemana, mama kemana, aku melok. Aku ikut. Lihat, orang yang mengasihi orang lemah itu ya, pada saatnya diberkati sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. Saudara, ya saya mencatat dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan yang saya mau share itu ya, saya ini pengen belajar nulis-nulis kayak Pak Yusak, ora iso aku ya. Kata-katanya apik terus di Instagram ya. Ya sudahlah. Itu bagiannya Pak Yusak gitu ya. Saya cuma nulis. Orang itu omong tok. Banyak orang itu omongnya gede. Oh, kamu kemana, aku kemana. Enggak apa-apa. Buktinya ketika sudah pulang ke Moab, yang namanya Ruth itu tahu sudah melarat, sudah miskin, enggak punya apa-apa, tetap harus makan, tetap harus hidup. So, gimana caranya? Ruth tadi itu loh, enggak hanya dulu dia bilang, "Mbok khawatir aku ikut." Tapi saatnya diberhadapkan kayak gitu, Ruth kerja. Ruth enggak malas. Ruth enggak hanya omong tok, aku sayang sama mama kok. Mama kemana aku ikut, enggak hanya omong. Coba ya, saya ini kadang itu malu. Nah, omong itu gede gampang. Don't worry, nanti tak beresin nanti. Enggak beres-beres gitu ya. Enggak mah, aku sayang Mbak Mami kok. Nah, kalau sayang itu nurut gitu ya. Pekerjaan Tuhan, pelayanan. Wah, aku cinta Tuhan gitu ya. Aku sayang sama Tuhan gitu ya. Aku mau nurut. Oh, ada pelayanan. Datang ibadah, kadang terlambat. Kalau pulang kerja oke lah, mepet-mepet gitu ya. Kadang datang terlambat. Kadang ada pelayanan, enggak mau ngerjakan. Saudara, seringkali kita ini diperhadapkan gitu ya. Banyak hal-hal yang kita ini pandai untuk ngomong. Tapi kita ngerjakan itu enggak bisa. Nah, sore hari ini kita belajar satu poin dari Ruth. Cara kerja yang benar. Ruth itu tahu ada momennya penuaian jelai. Ruth itu enggak tinggal diam. Dia kerjakan. Kesempatan belum tentu datang dua kali. Ketika dia kerja, dia tahu siapa sih yang lemah, siapa sih yang kondisi tidak memungkinkan, dan Ruth kerja. Coba slide saya selanjutnya. Cara kerja benar, dan saya tutup ini dengan cara kerja berkat, saudara. Mana? Nah, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ya. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Saudara, ya, orang yang kaya, ya, dia datang di salah satu tempat kerjanya. Roma 8 ayat 28 itu katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kok ya pas ya, Ruth itu pulang pas musimnya menuai. Jadi Ruth itu bisa kerja sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan apa yang dia bisa. Bisanya cuma seperti itu, gak punya skill, gak punya kemampuan, bisanya itu ya sudah dia kerjakan. Kok ya pas ya, pertama kali, hari pertama Ruth itu kerja, kok ya pas yang namanya Boas itu datang ke ladang itu. Kok ya pas ya, Boas ini banyak bisa lihat, loh siapa itu? Singkat kata, ceritanya kan saudara tahu, yang namanya Boas ini akhirnya mengambil Ruth jadi istrinya. Punya anak namanya siapa? Abed ya, bukan Abed, Obed. Obed itu punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud ya. Lihat cara kerja berkat. Orang itu kalau niat, orang itu kalau mau kerjakan, Tuhan berkati. Jangan pakai bilang nggak bisa, jangan pakai males. Sekarang tuh banyak orang dikit-dikit nggak bisa, males. Orang Tuhan itu nggak suka orang males. Lanjut slide saya. Ruth 2 ya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun
ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Ya, ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya, saya kok baru ingat ya, kata sengaja ini nanti kasih tahu your dad ya. Jadi ingat, suatu saat yang namanya pendeta Heno itu tahu khotbah ini di gerejaku. Ingat aku, ya. Saudara, coba klik. Nah, cara kerja berkat. Lihat, kok pas yang namanya Boas itu, lihat, kok ada ya orang seperti ini ya, kok rajin ya. Siapa itu? Namanya Ruth. Kepalanya itu kasih tahu. Ruth itu ya, itu mantunya, itu orang Moab. Dia punya mertua namanya Naomi, sudah tua. Ruth ini kerja, suaminya meninggal. Suaminya, papa mertuanya juga meninggal. Keluarga mereka nggak ada yang laki. Ini perempuan semua dan dia kerja. Saudara tahu? Boas itu perintahkan sama pegawai lainnya. Jangan sampai orang itu diganggu. Siapa yang nggak boleh diganggu? Ruth. Padahal Ruth itu mengurangi keuntungannya Boas. Harusnya pegawainya Boas itu ya, bos yang benar itu, kalau ngambil jangan kececeran loh ya. Ya kalau ngambil, itu ada orang asing, suruh minggir aja, suruh minggir. Mestinya kamu ambil, tapi enggak, lihat. Boas itu perintahkan pengawalan, jangan berlaku kasar sama Ruth. Bahkan saya tulis Boas itu perintahkan fasilitas. Dia ngomong sama Ruth, aku wis denger kok, dari mana asalmu, kamu itu bagaimana, kamu itu setia. Wes ya, selanjutnya, kamu kalau nyari, kamu ikut toh sama pegawai-pegawaiku dari belakang. Ikut toh, kamu tak jamin tidak ada yang ganggu, dan nanti ikut toh ya. Dan nanti jam istirahat, kalau kamu haus, minum oh. Ya, itu tempat minumnya pegawaiku. Nanti jam istirahat, kamu lapar, makan oh, ikut toh. Loh, padahal dia bukan pegawainya, ya, dia yang orang yang mengurangi keuntungannya Boas. Tapi lihat, saudara, Alkitab mencatat juga ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau musuh, kalau orang berkenan, Tuhan berkenan sama jalan seseorang, maka musuh pun diperdamaikan. Nah, yang klik yang terakhir, Boas itu kasih fasilitas sama Ruth. Dan bukan hanya dikasih fasilitas seperti itu. Lihat, Boas perintahkan penjatuhan jelai. Ayat 16, bahkan kamu harus dengan sengaja. Tadi ya saya katakan, harusnya Boas itu kasih tahu sama pegawai-pegawainya. Kalau ngambil, jangan sampai kececeran. Nek jatuh, ambilen. Nah, tapi itu hukumnya enggak boleh. Tapi Boas bisa bilang, hati-hati, ada yang jatuh. Lain, Boas itu ternyata bilang, nanti ya ada yang ikut di belakangmu, sengaja kamu jatuh no, sengaja ya, sengaja jatuhkan biar diambil. Saya ketika baca ayat ini, wow, jadi ternyata Tuhan itu memberkati, Boas itu memberkati Ruth itu dengan sengaja. Saya mau katakan saudara, ya berkat itu mengejar yang namanya ketaatan. Tidak tahu saudara kerja apa, pokok kerjanya halal. Saudara ngerjakan itu benar, saudara melayani dengan benar. Mungkin bukan bagian saudara, mungkin saudara belum disuruh, tapi nggak ada yang ngerjakan, gitu ya. Tahu kalau di rumah itu ada hal yang sulit, ada hal yang susah, bukan bagian saudara, tapi saudara bisa membantu, kerjakan. Jangan pakai males. Orang yang malas nggak bakal diberkati Tuhan. Orang yang dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit bilang nggak bisa, nggak bakal diberkati sama Tuhan. Dan saya katakan cara kerja benar itu pasti diiringi dengan cara kerja berkat. Berkat itu bahkan gitu ya, tanpa diminta. Kalau orang kerjanya benar, Tuhan pasti memberkati. Dengan segala cara Tuhan bisa memberkati. Bahkan orang yang bukan harusnya memberkati, musuhnya itu bisa memberkati. Ya, tadi malam saya itu senang ketika nah ini saya tulis sebelum ini. Jangan pernah merasa hebat bila diberkati sama Tuhan. Itu kesengajaan Tuhan. Ya,
Jangan merasa pintar. Jangan merasa saudara, oh brilian, aku bisa S1, S2 gitu ya. Tempat kami ada anak kaum muda, saya kaget, S2-nya 2 Pak. Aku S1 ya Kak. Kak ono iki S2-nya 2 gitu ya. Jangan merasa pintar, karena kepintaran datang dari Tuhan. Jangan merasa hebat, merasa kaya, punya semuanya. Enggak, itu Tuhan sengaja menjatuhkan berkatnya karena orang itu bisa dipercaya gitu ya. Jangan merasa kuat gitu ya. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan kasih dengan sengaja supaya saudara itu hidupnya bisa jadi berkat. Saya kemarin kami ada kegiatan, datangkan hamba Tuhan. Saya telepon sama WA ke teman saya. Dia seringkali support kami gitu ya. Saudara tahu, teman saya ini merangkap kompetitor saya sebetulnya dalam dunia kerja gitu ya. Dia bersaing dalam dunia kerja. Tapi Tuhan bisa gerakkan hati. Seringkali saya WA untuk keperluan umum gitu ya, untuk keperluan kegiatan gereja yang bukan untuk gereja. Dia pasti kasih ya. Saya datangkan 87 hamba Tuhan ya. 90 hamba Tuhan. Saya kasih tahu. Oh, tak kasih berkat mau ndak gitu ya. Opo? Aku datang no pendeta-pendeta gitu ya. Ya wes, oke. Mau. Piro bro? Dia tambah tanya, dia kasih berapa gitu. Tuh, ya terserah itu ya. Saya kasih tahu hari ini sudah terkumpul sekian, nanti tiap pendeta itu bakal dapat kurang lebih 500.000 ya. Terus dia bilang oke gitu ya. Selang nggak lama gitu ya, saya tinggal makan, saya acara keluarga. Tahu-tahu transfer ke rekening saya. Saya sampai kaget. Saya lihat rekening saya, tak WA sama saya. Dia kasih bukti transfer, dia suka goda saya gitu ya. Tak cek dulu bener ndak, tak cek nih rekeningku masuk. Terus tak kasih tahu, oh kakek nol kira saya, awakmu wis tuwek kok. Kasih tahu gitu, kok sudah tua. Kak, wis bener kok, wis aturan. Yo aja disereweng nol yo. Saya kaget, saya pikir dia kasih 10 juta gitu ya. 10 juta kan satu hamba Tuhan bisa 100.000. Ya ternyata dia nolnya ditambah, dari satu hamba Tuhan bisa dapat 1 juta. Wah, saya kaget, saya senang gitu ya. Saya cuma melihat gini loh, orang itu, saya kalau harus datang hamba Tuhan, gereja kami juga lagi bangun ya, capek sebenarnya, capek. Tapi saya tahu saya harus kerjakan itu ya. Nah ketika orang itu niat mau ngerjakan, sudahlah, semua hal yang dimulai dengan baik, cara kerja yang benar, nantinya cara kerja berkat itu datang dengan sendirinya gitu ya. Dan saya mau katakan sama anak-anak kaum muda di tempat ini, saudara nggak usah bingung gitu ya, masa depan saudara bagaimana, sekolahku bagaimana, kerjaku bagaimana, gerejaku bagaimana. Nggak usah mikir terlalu jauh dulu. Saat saudara diperhadapkan ada ibadah kaum muda, saudara datang aja. Saudara ketika diperhadapkan dengan kondisi rumah seperti ini, harus bikin betul ini, harus membersihkan ini, apa yang dijumpai matamu, apa yang dijumpai tanganmu, bahkan saya katakan mata melihat, telinga mendengar, itu saatnya Tuhan perintahkan untuk saudara lakukan sesuatu. Oh ada pekerjaan ini, jangan bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa, coba kerjakan. Dan saat-saat itu ketika saudara ngerjakan, saudara akan jumpa dengan